Kami dalam tokoh kita lanjutkan. Nah, kita tadi sudah sempat ngobrol ya Kak Seto ya tentang anak-anak dulu dan sekarang. Tapi kalau perasaan ya entah dulu itu tidak diekspos atau memang dulu jarang terjadi, kuantitas dan kualitasnya beda. Sepertinya dulu tidak ada model-model bullying seperti sekarang ya. Kita lihat dengan drama seperti yang di Tamrin City dan ini. Kalau dulu kok jarang. Ini menurut Anda apa penyebabnya nih Kak Seto? Ya, saya kira itu tadi. Zaman dulu sebetulnya ada, tapi tidak separah ya, tidak terlalu banyak ya. Atau mungkin ada, tapi ya tidak terekspos tadi. Nah, sekarang ini mungkin juga karena anak-anak cukup stres, penuh dengan tekanan-tekanan. Kadang-kadang ujian nasional, kemudian bayangan ujian nasional, wah semua tegang, ada istighosah rame-rame dan sebagainya kan. Sampai ada yang kesurupan. Betul, gitu ya, kurikulum terlalu padat. Dan kadang-kadang guru juga tetap melakukan berbagai tindak kekerasan. Nah, sementara kekerasan ini membuat anak-anak menjadi tertekan, trauma, dan akhirnya justru memicu naluri agresivitas tadi, dan akhirnya dilampiaskan kepada teman-temannya. Teman-teman yang kira-kira tidak seselera dengan mereka, kelompok ini ya cenderung dibully. Ya, kadang-kadang yang justru yang pintar sekali, atau mungkin beberapa artis misalnya mengatakan saya dulu pernah dibully karena popularitas ya. Atau mungkin yang aneh-aneh, yang mungkin ada yang anak berkebutuhan khusus, yang terlalu gemuk, yang terlalu ceking, yang bisa dijadikan sasaran untuk diejek, diolok-olok, atau bahkan mendapatkan kekerasan secara fisik. Itu alasannya gitu. Kak Seto kemudian menggagas homeschooling. Iya, karena memang banyak anak-anak yang jangankan full day school ya, yang half day school saja, yang sampai jam 12 atau setengah 1 itu cukup banyak yang stres ya. Nah, akhirnya beberapa tipe kinestetik misalnya yang harus banyak bergerak begitu, mungkin kurang senang dengan gaya seperti itu. Akhirnya kami membuat terobosan dengan seminggu hanya 3 kali, per hari hanya 3 jam. Bayangkan, tapi sekolah dengan cara demikian justru memotivasi anak dengan motivasi internal, belajar lebih mandiri dan lebih kreatif. Bahkan selama 10 tahun apa yang kami dirikan homeschooling ini, alumninya ada yang diterima di kedokteran, itu ada di UI, Gajah Mada, di USU, dan di Unhas, Hasanuddin Makassar. Diterima di ITB, diterima di beberapa perguruan tinggi lain, dan fakultas yang lain, bahkan di beberapa perguruan tinggi di luar negeri, dan ada satu yang diterima di Harvard. Jadi bayangkan, belajarnya yang tidak padat, tetapi suasananya lebih ramah anak, lebih penuh persahabatan antara guru dengan para siswa. Itu berapa tahun homeschooling gitu? dari SD atau dari? Iya, artinya kami dari SD sampai dengan SMA, tetapi mereka banyak yang jebolan sekolah-sekolahnya yang membuat stres. Beberapa misalnya konsultasi kepada saya, anak saya sudah 2 bulan, 3 bulan nggak mau sekolah, gimana? Lalu saya bilang, coba sekolah di tempat kami yang sifatnya non formal tadi. Akhirnya dengan pendekatan yang tadi ramah anak dan penuh persahabatan, mereka bilang sama ibunya, "Mah, kalau sekolahnya gini mau dong tiap hari," malah begitu. Jadi akhirnya mereka termotivasi, dan begitu lulus dengan ujian paket ya, kalau SMA paket C, tapi hasilnya justru tadi yang mengagumkan tadi. Ada satu siswa, putranya Mbak Dewi Yul misalnya, bahkan pernah diundang ke London oleh Ratu Elizabeth karena kemampuannya memotivasi teman-teman sesama tunarungu ya. Beberapa yang berkebutuhan khusus juga sekolah di situ, bahkan bisa berkembang potensi-potensi akademiknya juga begitu. Jadi salah satu yang membuat anak tidak berkembang itu juga faktor stres itu juga ya? Iya, suasana yang tidak ramah anak, suasana yang penuh kekerasan, suasana belajar itu tidak efektif untuk seorang anak. Tapi yang penuh dengan persahabatan, penuh dengan kasih sayang, cinta, dihargai potensinya yang saling berbeda, akan memotivasi mereka untuk lebih giat belajar. Homeschooling itu maksudnya di rumah sekolahnya atau bagaimana nih, Pak? Nah, kadang-kadang not just school at home ya, homeschooling, tetapi schooling yang homey. Sekolah yang seperti di rumah, penuh kekeluargaan, penuh persahabatan, belajarnya istilahnya seperti suatu iklan. Kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Bisa order. Kayak ojek online ya Pak ya. Jadi bagi yang sibuk juga yang dimanapun merupakan suasana belajar yang kreatif dan
dan tadi ramah anak tadi gitu. Kalau gitu full day school tidak cocok dong sebenarnya ya Kak Seto ya? Ya mungkin ada di anak-anak yang tertentu bisa cocok. Artinya itu kan pilihan kan. Di beberapa pesantren misalnya atau beberapa sekolah yang standar internasional dari pagi sampai sore ada yang cocok. Tapi ada yang tidak. Jadi mohon tidak diwajibkan atau pemaksaan, tapi biarkanlah itu gaya belajar yang saling berbeda ini bisa menjadi pilihan masing-masing. Begitu. Jadi tidak menjamin ya yang terlalu akademik itu justru hasilnya malah ini ya bisa dengan suasana yang beda. Relax, gitu. lebih fun lah begitu. Nah ini kalau menurut selain itu kan tantangan lagi nih dunia anak zaman sekarang Kak Seto, banyaknya gempuran budaya asing begitu ya, baik itu dari internet, film-film. Karena kita hampir tidak ada film anak di bioskop yang Indonesia ya, jarang sekali, kebanyakan film-film Hollywood dengan pesan-pesan masing-masing begitu. Betul. Nah ini kalau menurut Anda harusnya seperti apa ini Kak Seto? Iya, kita punya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi mudah-mudahan kementerian ini juga bisa membantu bekerja sama dengan berbagai pihak menghasilkan film-film yang bernuansa pendidikan tadi. Artinya film-film yang mengembangkan aspek etika, estetika, kemampuan nasionalisme, kesehatan, ya, silamping juga ilmu pengetahuan dan teknologi dan seterusnya. Tapi kan sulit bersaing ya, pasti nanti anak-anak tidak mau nonton. Kalau dulu si Unyil aja kita nonton semua ya Kak Seto ya. Tapi ya, sebetulnya kalau dikemas dengan cara yang tepat, seperti misalnya Ipin Upin, itu saya dengar justru produk dari karya dari orang Indonesia. Tapi mungkin karena waktu itu tidak diangkat ke permukaan, kemudian diambil dari Malaysia, nah akhirnya menjadi meledak ya. Jadi sebetulnya cukup banyak seniman-seniman Indonesia yang sangat kreatif, yang mampu menghasilkan karya-karya yang cemerlang untuk tingkat dunia. Ini yang belum dikembangkan juga ya saat ini tampaknya. Betul, Kak betul. Seto. Jadi marilah kita mulai menyirami bunga warna-warni di Taman Sari Indonesia ini dengan potensi yang saling berbeda agar mereka itu merekah dengan segala keelokannya. Gitu. Iya, itu salah satu pengamatan Kak Seto ya selama ini. Apalagi seorang psikolog anak ini juga sangat membantu mengerti, memahami ya, tadi itu di sekolah anak-anak seperti itu. Sampai sekarang Kak Seto masih mempraktekkan begitu psikologi anak begitu? Iya, ya saya juga masih mendongeng, suka mengajar. Masih mendongeng juga? Pada anak-anak ini dan mengajak mereka juga untuk kreatif, untuk juga mencipta karya-karya baru. Karena pada dasarnya secara teoritis semua orang pada dasarnya kreatif, semua anak pada dasarnya kreatif. Tapi kalau ibaratnya mereka bibit-bibit unggul, kalau ditanam di tanah yang subur, yang ramah anak akan merekah menjadi bunga yang elok. Tapi kalau ditanam di tanah yang gersang, tidak pernah disirami, penuh dengan angin badai dibiarkan, akhirnya ya layu sebelum berkembang. Ini satu lagi yang membedakan mungkin anak-anak dulu dengan sekarang, ada yang hilang. Ya tadi itu yang Kak Seto suka lakukan dongeng ya. Sekarang itu sudah anak-anak kayaknya kurang suka dongeng, yang lebih suka main iPad ya kalau suruh mendengarkan dongeng. Apa sih istimewanya dari segi psikologi anak dongeng ini? Apa pengaruhnya begitu? Iya, sebetulnya karena anak-anak ini dimanusiakan. Jadi mereka juga butuh persahabatan dengan ibu dan ayahnya di rumah ini. Tapi kalau orang tuanya sudah sibuk dengan bergadgetria sendiri, lama-lama anak juga peniru yang terbaik kan. Itu yang ditiru. Padahal anak-anak membutuhkan ini. Tapi kadang-kadang aduh capek, saya nggak bisa dongeng. Padahal semua kalau dengan motivasi yang tinggi untuk menjadi sahabat anak, bukan menjadi bosnya atau komandannya anak, itu semua bisa kok. Cukup kreatif para orang tua mendongeng. Dan apalagi kalau juga mau mempersiapkan dongeng-dongeng. Dongeng itu apa saja bisa ya, dari buku dongeng atau kreatif sendiri, mencipta sendiri. Kadang-kadang dengan sebuah kaos kaki, mungkin namanya siapa, namanya Loli misalnya dengan sapu tangan saja bisa misalnya. Ini ada sapu tangan begitu ya, wah ini namanya Loli, lalu ditanya. Misalnya putranya masih kecil, kamu siapa ini? Ini namanya Loli. Kamu siapa namanya? Saya. Oh saya, iya namanya Loli. Nah, Loli bisa senang sekolah ya? Iya dong. Mandi suka nggak? Suka.
Nah, mungkin dengan begini anak merasa ada sesuatu yang aduh daya tarik. Coba ini pegang salaman dengan Loli misalnya. Jadi ini yang kadang-kadang kurang pada putra-putri kita sehingga akhirnya ya jauh dari orang tua. Akhirnya nasihat, saran-saran ini juga tidak didengar karena nuansanya penuh dengan instruksi, komando yang bernada tekanan-tekanan tadi, begitu. Di samping juga mungkin jadi ini ya Kak Seto, kalau saya perhatikan juga pasif ya, karena kan hanya nonton, kalau nggak nonton TV main HP. Jadi tidak, maksudnya kalau kita dulu kan main di luar. Betul. Makanya kadang-kadang sesibuk orang tua pun ada gerakan kan 18-21 sekarang ini. Dari jam 18 sampai 21 serba B. Apa itu? Bisa bermain, bisa beribadah, mungkin bisa berbicara, rapat keluarga kalau sudah agak besar, berbicara mendongeng, ya. Kemudian bernyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu-lagu yang nuansa anak-anak, bukan lagu-lagu tentang percintaan dan sebagainya yang kadang-kadang belum cocok untuk putra-putri kita. Begitu. Atau B bekerja. Enggak ya? Bisa ya itu. Ya, ada kembali pemirsa, kita akan berbincang lebih jauh. Masih ada satu segmen lagi setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa bersama Kak Seto.